R3, yaitu ruang. Nah, untuk sekarang di R2 dulu. Pada bagian 1, Ibu akan menjelaskan tentang definisi vektor, komponen vektor, vektor posisi, dan panjang vektor, atau disebut juga besar vektor, atau ada yang menyebutnya juga modulus vektor. Nah, silakan kalian simak videonya sampai habis ya. Yang pertama, definisi vektor. Vektor adalah ruas garis yang memiliki arah. Contoh, yang pertama, vektor AB. Titik pangkalnya di A, titik ujungnya di B. Titik ujung itu yang ada tanda panahnya. Nah, kita bisa menuliskan vektor AB. Di atas huruf AB-nya ada tanda panah. Contoh yang kedua, titik pangkalnya di C, titik ujungnya di D. Kita bisa menuliskan vektor CD. C itu titik pangkal, D itu titik ujung. Dan yang ketiga, vektor M. Nah, kalau tidak ada titik pangkal dan titik ujungnya, vektor juga bisa ditulis dengan huruf kecil yang ditebalkan. Berikutnya, komponen vektor di R2. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 buah vektor, vektor AB, vektor CD, dan vektor EF. Perhatikan dulu vektor AB, yaitu vektor yang garisnya berwarna biru. Untuk menentukan komponennya, caranya, lihat titik pangkalnya, yaitu A, kemudian lihat titik ujungnya B. Titik ujungnya itu ada di sebelah kanan, maka hitung kotak ke sebelah kanan. Ternyata ada 5 satuan. Kemudian tarik ke atas menuju ke titik ujung B. Ternyata ada 3 satuan. Maka kita bisa menulis vektor U komponennya 5 dan 3. Ke kanan itu positif ya, kalau ke kiri negatif. Ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Jadi vektor AB atau bisa ditulis vektor U komponennya 5 dan 3. Kita juga selain bisa menulis dengan kolom, bisa baris, bisa juga pakai kombinasi linear, yaitu untuk X belakangnya ada huruf I ditambah untuk Y belakangnya ada huruf J. Gitu. Vektor yang kedua, lihat yang warna hijau. Vektor CD. Titik pangkalnya C, titik ujungnya D. Nah, dari titik pangkal, hitung ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena titik ujungnya ada di sebelah kiri. Hitung kotaknya ada 5 satuan, kemudian tarik ke atas menuju titik ujung ada 3 satuan. Maka kita bisa menulis vektor CD atau vektor V, yaitu komponennya min 5 dan 3. Kenapa min? Karena ke kiri, jadi negatif ya. Tuh. Terakhir, vektor EF yang warna pink. Nah, titik pangkalnya kan di E, titik ujungnya di F. Untuk menuju ke F, dari titik pangkal E, geser atau hitung kotak ke sebelah kiri. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri dan ke bawah menuju titik ujung F. Ke bawah juga 5 satuan. Maka vektor EF atau vektor W komponennya min 5 dan min 5. Maaf ya Ibu, di situ untuk kombinasi linearnya salah nulis ya. Di situ tertulis min 5i plus min 3j. Harusnya min 5i min 5j. Berikutnya, vektor posisi. Vektor posisi yaitu vektor yang titik pangkalnya terletak pada titik O. Titik O itu titik 0,0. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 buah vektor, vektor Z, vektor K, dan vektor A. Ternyata yang merupakan vektor posisi hanya ada satu, yaitu vektor K. Ya, karena
yang titik pangkalnya di 0,0 hanya vektor K. Nah, sekarang tentukan komponen vektor Z dan vektor A. Ya. Ini contoh 1. Ini gambar yang tadi ya, yang sebelumnya. Komponen vektor Z 53. Kenapa 53? Sama caranya seperti tadi. Lihat vektor Z itu vektor yang warna biru. Titik pangkalnya itu di titik min 7,3. Titik ujungnya min 2,6. Untuk menuju titik ujung, dari titik pangkal, hitung kotak ke sebelah kanan sebanyak 5 ya. Tarik ke atas sebanyak 3. Maka komponennya 5 dan 3. Untuk vektor A, titik pangkalnya di 9,-2. Ada di bawah ya, titik ujungnya 6,5. Nah, untuk menuju titik ujung, ke kanan apa ke kiri? Ke kiri ya, sebanyak 3 kotak. Kemudian ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka komponen vektor A min 3 dan 7. Bisa dipahami ya? Sekarang contoh 2. Ini contoh juga untuk menentukan komponen vektor. Cuma kalau yang kita itu kalau tadi kan digambar komponen vektor AB, yang B komponen vektor BC. Untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1, nah, jika diketahui titik A, kita misalkan X1, Y1, dan titik B, X2, Y2, maka komponen vektor AB yaitu titik B dikurangi titik A. Jadi titik ujung dikurangi titik pangkal. Kita tulis titik B-nya kan X2, Y2 dikurangi titik A-nya X1, Y1. Maka komponen vektor AB X2 kurangi X1 dan Y2 kurang Y1. Ya, jadi ingat komponen vektor AB itu titik ujung dikurangi titik pangkal. Jadi jawaban contoh 2, komponen vektor AB berarti titik B kurangi titik A. Tadi di soal titik B-nya 5,4, titik A-nya 2,3. Maka komponen vektor AB-nya 5 dikurangi 2 dan 4 dikurangi 3. 5 dikurangi 2, 3. 4 kurangi 3, 1. Jadi komponen vektor AB yaitu 3 dan 1. Begitu juga yang B, komponen vektor BC, berarti titik C dikurangi titik B. Itu ya, tinggal ditulis itu hasil. Terakhir, panjang vektor, atau ada yang menyebutnya besar vektor, atau ada yang menyebutnya juga modulus vektor, itu sama saja ya. Nah, diketahui vektor PR komponennya X dan Y. Maka panjang vektor VR rumusnya yaitu tinggal panjang vektor atau besar vektor atau modulus vektor notasinya itu seperti tanda mutlak ya. Jadi vektornya pakai tanda mutlak sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat, X itu yang komponen X, Y itu komponen yang Y. Lanjut ke contoh 3. Diketahui vektor N sama dengan min 6 dan 8 komponennya. Tentukan panjang vektor N. Nah, tinggal masukkan ke rumus. Akar dari komponen yang X-nya min 6 dikuadratkan ditambah yang Y-nya 8 dikuadratkan. Sama dengan akar
min 6 pangkat 2, 36 ditambah 8 pangkat 2, 64. Akar 100. Akar 100 hasilnya 10. Maka panjang vektor n yaitu 10. Contoh 4. Nah, kalau tadi kan langsung diketahui ya komponen vektor n-nya. Nah, kalau yang contoh 4, kalau diketahui titik B 2,2 dan titik C 4,3. Tentukan modulus vektor BC. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka kita harus mencari dulu komponen vektor BC. Seperti yang tadi di contoh 2 ya caranya. Tinggal titik C dikurangi titik B. Dengan cara yang sama diperoleh komponennya yaitu komponen vektor BC yaitu 2, 1. X-nya 2, Y-nya 1. Maka panjang vektor BC atau modulus vektor BC tinggal dimasukkan ke rumus 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat karena X-nya 2, Y-nya 1. Hasilnya akar 5. Sekian penjelasan dari Ibu tentang vektor ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, ini ada uji kompetensi. Diketahui dua buah titik M dan titik N. Kalian tentukan komponen vektor Mn dan panjang vektor Mn. Kalian kerjakan di buku dulu. Nah, jawabannya silakan kalian tulis di kolom komentar. Kalian tulis nama sama kelas, misal ya. Fitri, kelas 10 MIPA 6. Jawabannya komponen vektornya apa, terus panjang vektornya berapa. Itu ya, itu sebagai bentuk keaktifan kalian. Sekian dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.